Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali. Untuk kali ini saya akan memberikan review kepada saudara-saudara semua, khususnya bagi pengguna motor, supaya akinya itu mengapa kadang-kadang merek yang biasa ya, merek yang kayak gini ya. Ini yang biasa ini, yang sekitar 100-an ya. Ini 100 lebih, kita 200 ya. Jadi dari sekian macam-macam aki ini misalkan dipasang. Yang untuk yang pertama ya, yang jenis KW seperti ini ya. Ini sangat biasa sekali. Ini sekitar 100 lebih sedikit ya, 110, 120 ya. Ini kalau dipasang di aki, itu syaratnya nomor satu itu harus posisi regulator itu harus normal ya. Kalau nggak normal, ini sekitar paling lama itu 3 bulan ini sudah rusak. Jadi untuk pemasangan aki itu kadang-kadang aki walaupun yang biasa itu bisa awet. Kenapa? Karena untuk posisi pengisiannya itu bisa normal. Ini aki yang paling biasa sekitar 100-an ya, 100 lebih ya, 110, 120. Nah, untuk merek yang alkalin ini agak yang lebih mahalan sedikit ya, 150 ini. Untuk jenis aki yang kayak gini itu sama saja ya. Jadi untuk syarat yang pertama itu harus posisi pengisian regulator atau kiproknya itu harus normal ya. Semua aki kalau dipasang itu pada motor, pada jenis motor apapun itu, kalau akinya tidak untuk pengisiannya tidak normal, aki ini akan, misalkan pengisiannya sudah harus di stop ya, aki ini kan setrum itu masih terus mengisi terus ya. Jadi kalau terus mengisi kan lama-lama aki ini kan panas, nggak bisa berhenti untuk pengisiannya ya. Jadi untuk elemen yang di dalamnya itu mudah rapuh ya, mudah hancur, karena di dalamnya itu terdapat elemen-elemen dari apa itu aluminium, tapi aluminium yang bagus timah ya, timah semacam timah ya, tapi timah yang bagus ya, kayak gitu ya. Jadi intinya gitu. Jadi untuk yang ketiga, ini akinya itu aki Yuasa ya, aki Yuasa kayak gini. Ini sama ya, ini proses pengisiannya itu ada caranya sendiri ya. Misalkan ya mau pengisian, mau dipasang pada motor, ini harus diisi dulu ya, diisi, kemudian setelah diisi di sterek atau dicas ya, paling paling sedikit ya, paling sedikit itu 10 menit ya. Tujuannya supaya air yang di dalam aki ini ya, ini bisa rata ya, bisa mengenai elemen-elemen yang di dalamnya ini ya. Kalau sudah bergelembung, sudah mendidih ya, tujuannya gitu. Kadang-kadang aki itu kalau aki bagus, aki mahal ya, kemudian diisi langsung dipasang itu bisa ya. Bisa saja nyala starter mudah, tapi kadang-kadang cepat rusak. Itu karena pada elemen-elemen yang di dalamnya aki ini ya, ini kan terdapat elemen 6 bagian ya, 1 2 3 4 5 6. Ini kadang-kadang ada yang belum teraliri oleh air aki. Jadi saat belum ada air aki ini, otomatis ya elemennya di dalamnya ini akan berat untuk membawa beban setrum, akan putus ya, atau juga akan rapuh ya. Ini bukan teori ya, ini segi pengalaman ya, segi pengalaman ya kayak gitu. Nah kemudian untuk yang terakhir ini kan aki basah ya.
ya, ini aki basah. Untuk proses pengisian aki basah itu sama ya. Kalau ini yang kering tapi semi ya, yang ini kan full ya, yang diisi dari pabriknya. Pasang dulu. Nah, untuk proses pengisian pada aki basah, kadang-kadang kita ini mengalami sering terjadi rusak ya pada aki ya. Aki basah belum 5 bulan ya, belum setengah tahun, belum, kadang-kadang 1 bulan saja sudah rusak. Untuk proses pengisiannya itu kadang-kadang kita ini lalai ya, tergesa-gesa. Nah, untuk pengisiannya itu minimal ini harus di ini ya, upper level ya. Mengapa kok di sini ya? Tujuannya supaya bisa pada elemen yang di dalamnya ini, yang timahnya ini bisa tenggelam. Ya. Kalau nggak bisa tenggelam, sama intinya nanti untuk timahnya ini akan, kalau misalkan terkena setrum, intinya setrum itu kalau kita apa itu dikeluarkan dari akinya itu, misalkan ini ada setrum ya, kemudian disalurkan ke bagian-bagian bagian itu kan semacam seperti dikonsletkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ini masih tertenggelam sama air ya, ini bisa normal ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi pengisiannya itu yang pertama itu harus upper level ya, kalau yang model basah. Nah, kemudian kalau dicas ini kan kadang-kadang ini kan turun ya. Nah, setelah turun ini diisi lagi ya. Diisi lagi sampai upper level. Jangan sampai terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak di sini ya, untuk panelnya ini ya, plus minnya ini nanti akan jamur kalau kebanyakan. Kan aki akan keluar air akinya. Tapi jangan lupa ya, saat proses pengisian ini harus dicabut. Kalau nggak dicabut sama juga akan bisa merusak posisi timah yang di dalamnya ini ya, akan panas atau akan bocor. Bocor juga bisa menyebabkan cepat rusak pada kondisi aki ya. Kira-kira cukup sekian ya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, untuk mendapatkan video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.